Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat sejuta kisah. Mudah-mudahan Anda masih tetap setia bersama kami, channel yang setiap hari selalu menyuguhkan cerita-cerita misteri yang menarik. Dan untuk kesempatan kali ini kami sudah menyiapkan sebuah kisah misteri yang berjudul Malam Jumat Kliwon di Gunung Kembang. Surakarta 2018. Sudah lama aku tidak menghirup suasana sejuk pegunungan, merasakan dekapan kabut dan mencium aroma tanah gunung sehabis hujan turun. Rasa rinduku pada gunung tak lagi terbendung, benar-benar membuatku ingin kembali lagi ke sana. Setelah 6 bulan lamanya aku gantung karir karena sibuk dengan pekerjaan baruku. Tiap kali aku melihat gunung, hatiku selalu meronta, seakan meminta agar aku bertualang lagi. Gayung bersambut, seakan Tuhan mengamini keinginanku. Minggu depan ada libur panjang di kantorku. Lantas, aku langsung berkabar dengan satu temanku yang bernama Yayat untuk kembali mendaki gunung lagi. Kali ini, aku dan Yayat memiliki keinginan yang sama, yaitu mendaki Gunung Kembang via Desa Blembem. Gunung yang memiliki ketinggian tidak lebih tinggi dari Gunung Prau ini. Seringkali diremehkan karena ketinggiannya yang tak seberapa. Tapi banyak di antara mereka mengaku kapok dan tidak ingin mendaki ke sana lagi setelah merasakan medan sadis yang harus dilalui agar sampai ke puncaknya. Atas dasar itu, kemudian Gunung Kembang dijuluki sebagai gunung yang kecil-kecil cabai rawit karena medannya yang tak kenal ampun. Aku dan Yayat berencana berangkat Rabu malam dari Surakarta dan rencana naik esok harinya. Tidak terbesit sedikit pun tentang hal-hal negatif di kepala kami berdua, karena bukan hal baru buat kami mendaki di hari Kamis Jumat. Singkat cerita, waktu berlalu, hari di mana yang kami tentukan tiba. Setelah sama-sama telah bergelut mencari penghidupan di dunia, kami berdua berangkat malam hari dengan menggunakan bis. Dengan kecepatan yang kian lama kian melesat cepat, bis terus berjalan membelah jalanan malam hari kala itu. Sementara aku dan Yayat menghabiskan waktu perjalanan kami dengan tidur. Mas, udah sampai mas, bangun. Aku dengar sebuah suara sambil menepuk bahuku berkali-kali. Alhamdulillah, aku telah sampai di terminal Mendolo jam 3 pagi. Udara dingin menyambut kedatanganku dengan Yayat, hingga langsung menyebabkan bulu kuduku menari-nari sendirinya. Dingin banget, Dot, celetuk Yayat. Sudah lama gak merasakan begini juga, jadi rasanya dingin sekali, jawabku. Ayo, ngopi dulu, Dot, di warung sana, ajak Yayat sambil menunjuk warung yang ada di pojokan terminal. Aku dan Yayat lantas melangkahkan ke warung yang dimaksud Yayat. Perlahan langkah kami semakin dekat. Sebuah pemandangan tak enak menyambut penglihatan di kedua mataku. Ya, aku melihatnya. Sesosok makhluk seukuran manusia dewasa laki-laki dengan kulit pucat berdiri menunduk di salah satu sudut warung. Dengan taring yang tumbuh di mulutnya, ia tampak sedang asik menyantap salah satu menu makanan yang ada di dalam warung itu. Rasanya melihatnya saja aku tidak ingin, tapi apalah daya, mataku terlanjur melihatnya. Sosok yang menurutku hampir sama dengan tokoh gerandong di serial Nenek Lampir itu sempat melihat ke arahku dengan air liur yang bercucuran keluar dari dalam mulutnya. Jijik sekaligus seram yang kurasakan kala itu. Yat, ucapku tiba-tiba memanggil Yayat setelah melihat sosok tersebut. Gimana, Dot? Ayolah, sudah dingin ini, jawab Yayat kesal sambil terus berjalan ke arah warung. Yat, panggilku lagi sambil menarik karirnya dari belakang, lantas mengajaknya menjauh dari sana. Kenapa toh, Dot? Ucap Yayat dengan muka kesal. Tanpa menjawab, aku membawa Yayat pergi menjauh dulu dari sana. Setelah kurasa cukup aman, barulah aku menjelaskan atas apa yang kulihat barusan. Yat, aku ngerti maksudmu, ucapnya menyela perkataanku. Hah? Jawabku bingung. Ngerti apa toh, Yat? Imbuhku. Aku jadi temanmu bukan baru sore kemarin. Kamu ngerti seperti ini kan sudah lama, Dot, ujar Yayat yang ternyata sudah hafal denganku, yang punya kemampuan melihat dan merasakan hal-hal ganjil sejak lama. Iya, Yat, aku melihatnya, ucapku.
Sudah, tapi nggak usah dipikir. Kita cari tempat lainnya saja, ajakku. Oke, jawabnya singkat. Setelah mengisi perut yang sejak bangun tidur keroncongan, lantas aku dan Yayat memanfaatkan jasa ojek di terminal Mendolo untuk melanjutkan perjalanan kami menuju ke base camp pendakian. Tahu informasi dari siapa, Mas, naik ke Kembang? Tanya driver ojek tiba-tiba. Dari Facebook, Pak. Kembang baru dibuka buat pendakian ya? Jawabku sambil bertanya. Iya, Mas, jalurnya belum lama dibuka, jadi masih lebat hutan di jalur pendakiannya, terang driver tersebut. Alih-alih takut, malah adrenalinku semakin terpacu mendengar perkataan driver tersebut, karena jarang-jarang aku bisa mendaki ke tempat yang belum banyak dijamah oleh pendaki. Jam 8 kami tiba di base camp. Suasana lengang menyambut kedatangan kami. Hanya tampak beberapa petugas yang stay di sana. Dot, tidur dulu yuk. Semalam tidak nyenyak tidur di dalam bis, ajak Yayat saat baru tiba di base camp. Apa nggak kesorean nanti sampainya? Tanya aku. Enggak, paling juga cepat sampai puncaknya. Ya udah, aku lelah juga, jawabku. Saat itu aku dan Yayat masih berpikiran bahwa Kembang adalah gunung yang ramah dan gak perlu waktu lama untuk mendakinya, karena ketinggiannya yang tak lebih dari 2500 mdpl. Tolong jangan meniru pikiran kami yang menilai gunung hanya dari ketinggiannya. Suasana basecamp yang sepi seakan mendukung untuk kami berdua rehat tidur sebentar sebelum mulai pendakian. Masing-masing dari kami tidur beralaskan tikar dengan bantal carrier yang kami bawa. Akibat tubuh yang lelah karena perjalanan, mataku perlahan berat dan padam. Di tengah larutnya aku dalam tidur, di bawah alam bawah sadar ini, aku diberikan sebuah pertemuan. Aku sempat bingung siapa yang sebenarnya mendatangiku di antara gelapnya penglihatanku dalam mimpi kala itu. Dia perlahan datang dengan memanggil namaku berkali-kali. Siapa? Siapa? Tanya aku terus-menerus dalam hati. Lama-lama seseorang tersebut nampak di depan mataku. Indra, ayo pulang, ajaknya. Indra adalah panggilanku ketika di rumah, Indra. Kalau di tongkronganku dengan Yayat, aku dipanggil Codot. Setelah apa yang dikatakannya, lantas aku tahu ternyata ia adalah ibuku. Bu, ibu, panggilku. Ayo pulang, Indra, ucapnya sama. Aku bingung kenapa ibu datang ke sini di dalam mimpiku memintaku untuk pulang. Baru saja aku ingin membuka mulut untuk tanya sebenarnya ada apa dan kenapa ibu mendatangiku lewat mimpi. Tiba-tiba tidurku terkoyak, tatkala ketukan tangan di pundak membangunkanku. Dot, bangun, ucap Yayat membangunkanku. Apa? Jawabku kesal. Jam berapa ini? Susah bener dibangunin, ujarnya. Sudah jam 1 siang ini, jadi puncak gak? Tanya Yayat dengan sedikit meninggalkan intonasinya. Sepertinya ia kesal karena aku sulit dibangunkan. Tapi saat bangun aku masih dihantui rasa penasaran. Kenapa ibu menemuiku dalam mimpi dan mengajakku pulang? Apakah akan ada sesuatu yang akan terjadi nanti? Apakah akan ada hal-hal yang menyambutku nanti? Semoga saja tidak. Aku selalu berkeyakinan selama niatku baik, begitu pula aku mendapatkan balasannya. Dan begitu juga sebaliknya. Apa aku ceritakan saja dengan Yayat? Jangan. Aku tidak ingin perjalananku ini tersendat hanya karena aku. Aku memantapkan diriku sendiri sekali lagi. Bismillah, aman. Kenapa kamu, Dot? Tanya Yayat yang melihatku sedikit melamun. Enggak, Dot, enggak apa-apa, jawabku. Singkat cerita, setelah semua perlengkapan beres disiapkan, perut sudah diberi makan, sampailah saat aku mengurusi Maksi. Ya, aku Yayat lebih memilih diam bersandar carrier. Mas, yakin mau naik malam Jumat Kliwon begini? Tanya petugas basecamp yang berjaga saat aku tengah mengurusi Maksi. Emang ini malam Jumat Kliwon, Pak? Jawabku, karena aku sendiri tidak tahu kalau malam nanti adalah malam Jumat Kliwon. Pikirku hanya malam Jumat biasa. Iya, Mas. Ya udah nggak apa-apa. Yang penting Mas sama temennya jangan aneh-aneh saat di atas. Dan jangan dihiraukan kalau menemukan hal-hal janggal. Terang petugas basecamp tersebut. Dek,
Aku menelan ludah, jantungku seakan berhenti berdetak mendengar ucapannya, seakan mengisyaratkan bahwa akan ada sesuatu hal yang entah apa akan menyambut kami di pendakian kami nanti. Apa ini ada hubungannya dengan mimpiku tadi? Keyakinanku mulai goyah akibat isyarat-isyarat yang seakan memberiku sebuah tanda. Sudah, semoga saja tidak terjadi apa-apa. Amin. Doa sebelum pendakian telah selesai kami berdua panjatkan. Sekarang petualangan dimulai. Kembang, aku datang. Kaki mulai melangkah penuh keyakinan, dengan Yayat berada di depan dan aku mengikutinya. Cuaca cerah dengan angin yang bertiup, dan sesekali kicauan burung menemani langkah kami yang masih didominasi dengan kebun teh ini. Di sini, dengan mengisap sebatang rokok, aku dan Yayat bercerita dan bercanda ria atas cerita-cerita lama kami. Terlebih cerita tentang gunung-gunung yang pernah kami daki bersama. Hingga tak terasa kami sampai di pos Istana Katak, dan semua berjalan normal hingga kami sampai di Kandang Celeng. Kandang Celeng kerap disebut juga sebagai pintu rimbanya Gunung Kembang, karena di sini merupakan perbatasan antara kebun teh dengan belantara hutan rimba. Ya, sepertinya banyak celengnya di sini, ucapku setelah sampai di Kandang Celeng. Wes, pokoknya maju, jawab Yayat dengan semangat, walau nafasnya masih terengah akibat medan di kebun teh yang langsung tak memanusiakan. Dari nama posnya saja sudah bisa disimpulkan kalau area ini dihuni oleh banyak sekali celeng atau babi hutan. Sedikit terbesit dalam pikiranku yang tinggal di sini, apakah semuanya celeng asli atau ada yang jadi-jadian? Semoga saja semuanya asli, batinku dalam hati. Kami berdua tiba di sana 4:30 sore. Maklum saja, kami termasuk dalam golongan pendaki siput alias lambat. Ditambah medan yang ternyata terjal dari awal, membuat kami sedikit-sedikit berhenti. Kalaupun mau jalan cepat, apa sih yang mau dikejar? Jodoh, duit. Serangga-serangga hutan mulai menggema bersahut-sahutan di seluruh penjuru hutan. Cahaya sore hari pun malu-malu mengintip dari balik pohon yang cukup lebat. Ternyata begini, menjamah gunung yang baru saja dibuka untuk pendakian. Sepi, sunyi. Selain hutannya masih tergolong rapat, dari tadi kami tidak menjumpai pendaki sama sekali. Hanya petani-petani teh yang sesekali kami jumpai tadi. Memang di buku tamu hari ini, namaku dan Yayat berada di paling atas. Tapi kemarin ada 2 rombongan pendaki yang naik. Semoga saja mereka masih ada di puncak atau minimal berpapasan di jalur pendakian. Kabut perlahan datang seiring dengan langkah kami berdua yang kian tinggi. Suasana hutan yang masih sangat rapat ditambah kabut yang menghiasi, benar-benar merubah suasana yang awalnya asik dan tenang, seketika menyeramkan. Bagaimana kalau tiba-tiba ada celeng menyerang atau demit yang datang? Aku benci pikiranku sendiri yang selalu parno ini. Langkah semakin naik, sore perlahan pamit, berganti dengan gelapnya malam, ditambah jalur pendakian yang kian lama kian sulit. Berkali-kali membuat langkahku terhenti menghela nafas. Bajigur, ini jalurnya kok nggak ada bonusnya? Celetuk Yayat. Jaga mulutmu, Yat, jawabku sedikit kesal karena perkataannya yang sedikit mengumpat. Tak berserang lama, saat aku dan Yayat beristirahat di tepi jalur, tiba-tiba kami berdua dikejutkan dengan suara auman serigala yang nampaknya tak jauh dari tempat kami duduk. Tanpa omongan, aku dan Yayat saling memandang. Apakah ini tanda? Sebelum jalan kami berdua memakai jaket kami masing-masing, karena semakin malam udara semakin dingin terasa di kulit. Yuk, ucap Yayat sambil berdiri memberi kode agar kami kembali jalan lagi. Berjalan saat gelap di sini memang tantangan tersendiri. Jalur yang terjal, ekosistem yang masih rapat, dengan hanya mengandalkan cahaya lampu benar-benar menyulitkan. Nafasku dengan nafas Yayat saling bersahutan karena terus dihajar medan terjal ini. Aneh, sangat aneh. Kenapa kami tak juga sampai di pos selanjutnya? Seharusnya jika sesuai arahan petugas base camp dan peta jalur pendakian yang kubawa, seharusnya kami berdua sudah tiba di pos Liliput sejak tadi. Yat, nggak ada tanda-tanda ada pos? Tanyaku kebingungan. Nggak tahu, Dot.
Perasaan dari tadi muter-muter, gak sampai-sampai. Lama sekali, jawabnya. Aku dan Yayat bingung. Sudah molor 1 jam lebih dari waktu yang diperkirakan. Yayat lantas menghentikan langkahnya, lalu melihat kertas bergambar peta jalur pendakian yang kami bawa. Ia mencoba memastikannya sekali lagi kalau kami tidak salah jalan. Bener kok, ucapnya. Jam sudah menunjukkan jam 7 malam lebih. Tapi setengah perjalanan juga belum kami tempuh. Sementara sudah menjadi pantangan dari base camp bagi setiap pendaki agar tidak mendirikan tenda di dalam hutan. Camp area hanya ada di puncak gunung. Dot, rokok sih, ajak Yayat. Aku tahu dalam hati Yayat juga takut menyaksikan kejanggalan ini. Tapi ia menutupi ketakutannya dengan sebatang rokok yang ia hisap dalam-dalam kala itu. Aku dan Yayat kembali duduk di atas batang pohon tumbang di tepi jalur. Suara serangga hutan masih terus menemani kami. Auman serigala juga berkali-kali masih kerap sampai di telinga kami berdua, yang cukup membuatku dan Yayat bergidik tatkala mendengarnya. Walau aku tidak mengatakannya, aku yakin Yayat tahu bahwa aku takut. Jalan lagi, Yat, ajakku, karena tiba-tiba perasaan aneh muncul di batinku. Kami berdua kembali jalan lagi menyusuri jalan pendakian yang terus-terusan mengejar kami tanpa kenal ampun. Tanjakan demi tanjakan kami injak dengan mantap, walau dengan perasaan ragu. Waktu berlalu dan kami masih merasa kalau sejak tadi kami hanya berputar-putar di area ini. Yayat lantas berhenti, lalu diam sejenak. Sepertinya ia paham maksudku. Di antara rasa takut yang terus menyulut, aku tetap berusaha tenang dengan rapalan-rapalan doa yang kubaca. Namun, kabut datang semakin tebal mengacaukan pandangan kami berdua. Hutan yang menurutku sekarang menjelma menjadi hutan yang ada di serial film Harry Potter. Serem. Yayat mengajakku kembali berjalan lagi, meniti tanjakan yang entah kapan habisnya. Di antara doa yang terus kurapalkan, aku merasa punggungku yang tiba-tiba hangat. Aku merasa bahwa ini adalah sebuah pertanda. Benar saja, tak berselang lama, ada sesuatu yang mengejutkanku dan Yayat. Krusek, krusek. Apa itu, Dot? Tanya Yayat. Jika ku perhatikan seksama, seperti suara-suara segerombolan orang atau hewan sedang berlarian di antara semak-semak. Lantas kami arahkan headlamp yang kami pakai ke segala arah. Takutnya itu adalah hewan buas yang sedang bersiap menyantap kami berdua. Tapi sial, cahaya headlamp tak sanggup menembus kabut yang cukup tebal. Terus ku cari dari mana suara itu berasal, di atas pohon, di antara pohon, hingga di bawah jurang. Hingga akhirnya saat kabut agak terbuka, headlampku tertuju di suatu lembahan di sebelah kanan tempat kami berdiri. Kudapati sekumpulan sosok seperti manusia, tapi berukuran kecil, sedang berlarian, sepertinya sedang mengejar sesuatu. Aku masih belum mengerti makhluk apa itu, makhluk hidup sebangsa kami, atau demit penghuni gunung ini. Namun sial, salah satu di antara mereka ada yang merasa kalau sedang kuperhatikan. Matanya terlihat mengarah padaku. Ya Allah, rasa takutku seketika memuncak. Sontak aku pun langsung mengajak Yayat kembali jalan lagi, kali ini dengan langkah yang cepat. Yat, ayo jalan lagi Yat, cepat, ajakku. Ada apa, Dot? Tanyaku bingung. Udah, ayo jalan saja cepat, nanti aku cerita, jawabku dengan sedikit meninggikan nada bicaraku. Posisiku kini berubah berada di depan, Yayat mengikuti di belakangku. Sebenarnya ada apa, Dot? Tanya Yayat lagi. Sudah, diam dulu, pokoknya jalan sampai aku berhenti nanti, jawabku. Tak peduli nafasku tersengal-sengal dan jantungku yang semakin berdebar, aku terus berjalan ke arah jalur yang kuyakini, yang sebenarnya aku sendiri tidak tahu ini arah yang benar atau tidak. Yang terpenting sekarang adalah menjauh dari gerombolan makhluk tadi. Aku lelah, Dot, ucap Yayat. Tahan dulu, cepat jalan dulu, paksaku. Auman serigala masih sesekali terdengar sampai di telingaku. Suara semak belukar sejak tadi masih jelas juga di telingaku.
Apa mereka masih mengejarku? Takut dan bingung campur menyelimuti perasaanku. Akan jadi apa kami kalau mereka sampai menemukanku dan Yayat? Ya Allah, lindungi kami. Rapalan doa dan sholawat tak henti-hentinya aku baca. Cukup lama kupaksa Yayat terus berjalan mengikutiku tanpa henti. Hingga akhirnya aku berhenti di suatu tempat yang menurutku sudah aman dari gerombolan makhluk-makhluk bertubuh kerdil itu. Aku dan Yayat bisa menghela napas sedikit di sini. Kusempatkan minum dengan air mineral, walau tak banyak. Ada apa sih, Dot? Kok seperti dikejar hantu? Ujar Yayat. Tadi waktu kita lagi cari suara kerusek-kerusek tadi, lihat nggak kamu? Tanya aku. Hah? Apa? Aku juga nggak tahu itu dari golongan apa. Seperti manusia, tapi kerdil-kerdil begitu. Dan ada banyak, jelasku. Sebentar, Dot. Kamu ingat nggak? Setelah kandang celeng kalau sesuai peta pendakian, itu pos apa? Tanpa menjawab, aku buka lipatan-lipatan kertas bergambar peta pendakian. Aku lihat dan baca baik-baik, dibantu cahaya headlamp di kepalaku. Ternyata di situ bertuliskan pos Liliput. Pos Liliput, ya? Jawabku. Sebenarnya kita ini di mana, Dot? Ucapnya. Dari tadi kita belum menemukan papan bertuliskan pos Liliput. Tapi aneh, ada banyak makhluk-makhluk kerdil atau Liliput yang kulihat. Apa kita sampai di wilayah mereka? Apa di sini ini pos Liliput, ya? Kita ini di mana, ya? Jawabku sambil kebingungan. Di posisi ini, aku dan Yayat benar-benar bingung. Sebenarnya kami ada di mana? Apa kami tersesat? Tapi kurasa sejak tadi langkahku dan Yayat berada di jalur yang tepat dan selalu melewati jalan setapak layaknya jalur pendakian. Lantas aku mengajak Yayat membaca ayat kursi untuk menetralkan keadaan dan mental kami. Bismillah, ayo Yat, jalan lagi. Gantian aku depan, ajakku. Kami berdua kembali menyusuri belantara dengan harapan bisa sampai ke tujuan kami selanjutnya atau kembali ke jalur pendakian yang benar. Aku berpesan pada Yayat agar di setiap langkah yang dikeluarkan untuk selalu diiringi dengan doa dan sholawat yang dipanjatkan. Namun, sudah 1 jam menyusuri, masih belum juga kami berdua menemukan jalur pendakian yang benar. Jika dilihat dengan mata normal, jalur yang kami berdua lewati selayaknya jalur pendakian normal. Tapi aneh, kenapa kami tidak juga menjumpai papan-papan petunjuk jalur pendakian? Apakah kami berdua berpindah ke dimensi lain? Ya Allah, berikan petunjuk-Mu. Pendakian yang kukira berjalan seperti biasanya, ternyata malah begini. Mimpi apa aku semalam? Bisa-bisanya malam ini aku terperangkap di dalam hutan bersama satu sahabatku ini. Kulihat jam yang melekat di tangan, jam sudah menunjukkan lebih dari jam 9 malam. Aku dan Yayat terus berusaha tenang, walau dalam hati rasa takut yang tak terbendung sudah menyelimuti. Perjalanan kembali kami lanjutkan hanya dengan satu modal kami, yaitu keyakinan. Keyakinan kalau kami bisa kembali ke jalur pendakian yang semestinya, dan kami berdua bisa sampai puncak malam ini dan istirahat di sana. Sungguh aku tidak mengharapkan terjebak di wilayah yang tak ku mengerti ini. Aku hanya ingin kembali lagi. Aku hanya ingin menikmati pendakianku kali ini tanpa hal-hal seperti ini. Ayo Yat, ayo semangat. Pasti kita bisa kembali. Ucapku menyemangati Yayat dan diriku sendiri. Kali ini jalur yang kami lewati lebih miring dari sebelumnya. Untung kabut sudah hilang, jadi tidak ada lagi yang menghalangi penglihatan kami. Naik turun menyusur jurang kami lewati berkali-kali, sampai di titik di mana kami berdua benar-benar lelah. Selain tenaga, mental kami berdua sudah sangat terkuras akibat diputar-putarkan di tempat ini. Kesunyian malam kala itu benar-benar terasa sangat lama bagiku dan Yayat. Waktu yang normalnya berjalan 1 jam, tapi bisa berjam-jam kami rasakan. Keringat dingin tak henti-hentinya mengalir dari balik bajuku.
Persediaan air pun kian lama kian berkurang. Untung aku dan Yayat membawa perbekalan logistik lebih, jadi kami berdua bisa sedikit aman untuk sekarang. Tapi lagi-lagi keadaan belum juga memihak pada kami. Di antara kesunyian dan gelapnya malam, tiba-tiba sayup-sayup aku dan Yayat mendengar suara celeng berada di dekat tempat kami istirahat ini. Yat, dengarkan suaranya. Ini tidak hanya satu, Yat. Ini banyak. Ucapku gugup setelah mengetahui kalau suara celeng yang ku dengar sepertinya lebih dari satu. Dot, ayo sembunyi. Cari tempat yang jauh dari jalanan ini. Sepertinya celeng-celeng itu bakal lewat jalan ini, ajak Yayat. Dengan hati-hati aku dan Yayat melangkah lagi, mencari tempat aman untuk kami berdua bersembunyi dari gerombolan celeng-celeng yang akan mendekat itu. Setelah kami berdua mendapatkan tempat aman dan cukup untuk kami berdua, Dot, olesi carrier dan badan kita dengan minyak angin ini, agar bau makanan yang kita bawa tidak tercium sampai di celeng-celeng itu, suruh Yayat. Kami berdua bersembunyi di balik batu besar dan batang-batang pohon yang tumbuh mengelilinginya. Headlamp sudah mati, cukup jauh tempat ini dari tempat kami istirahat tadi. Tapi penglihatan kami sayup-sayup masih bisa sampai melihat ke sana karena kabut yang sudah hilang dan cahaya bulan yang sedikit terang. Dengan berkoloni, celeng-celeng tersebut lewat di jalan tempatku dan Yayat istirahat tadi. Ternyata mereka semua sedang mencari makan. Sangat banyak dan terus mengeluarkan suara yang aku sendiri tidak bisa menirukan atau menuliskannya di sini. Silahkan imajinasikan sendiri bagaimana suara celeng yang kamu tahu. Sampai-sampai aku bingung saat akan menghitungnya. Ukurannya pun macam-macam, dari yang berukuran masih beranakan sampai yang besar. Aku menelan ludah sendiri saat melihat celeng yang berukuran hampir sebesar kerbau. Besar sekali. Dalam doa aku selalu meminta agar bisa lekas bebas dari keadaan genting ini. Ingin rasanya aku lekas berlari sekencang mungkin dari sini. Tapi setelah ku perhitungkan baik-baik, pasti langkahku tidak akan ada apa-apanya jika dibandingkan dengan mereka celeng-celeng itu. Hah? Lagi-lagi aku dipaksa bertahan di situasi yang sangat sulit ini. Kurasakan pundakku ditepuk oleh Yayat. Ia nampaknya juga heran melihat celeng berukuran raksasa itu. Tapi ada yang membuat kami heran daripada itu. Bagaimana tidak? Di paling belakang ada makhluk yang awalnya aku pikir adalah manusia, karena bentuk tubuh dan ukurannya yang tak jauh berbeda denganku dan Yayat. Ia menggunakan pakaian serba hitam dan tertutup kain di kepalanya, sehingga membuatku sulit terlihat siapakah gerangan itu. Gelapnya malam benar-benar menyulitkanku dengan Yayat untuk memastikan siapakah seseorang yang berbalut kain yang serba hitam itu. Kubenarkan posisiku, ku cari posisi senyaman mungkin, tapi tetap dengan gerakan yang senyap, agar tidak menimbulkan suara yang bisa mengundang celeng-celeng itu dan akan menerkam kami sesukanya. Kusempatkan lagi melihat Yayat. Ia tampak sangat ketakutan. Keringat tampak mengalir di antara headlamp di dahinya. Yat, aku takut. Tapi keadaan memaksaku diam supaya keadaan tidak menjadi semakin sulit. Mataku kembali mengarah kepada sesosok makhluk yang belum ku ketahui batang hidungnya itu. Saat ia lama-lama mendekat dengan penglihatanku, dengan jelas aku bisa melihatnya. Ternyata makhluk yang sempat kukira manusia itu adalah, ya, ia berbadan manusia, tapi yang tumbuh di atas lehernya bukanlah kepala manusia, tapi yang tumbuh di atas lehernya adalah kepala celeng. Ya Allah, pemandangan apa lagi ini? Kali ini aku benar-benar ingin sekali berlari dan teriak sekencang mungkin. Tapi bagaimana jika mereka menangkap kami berdua? Bagaimana jika aku dan Yayat dijadikannya sebuah hidangan bagi mereka malam ini? Rapalan doa semakin cepat kupanjatkan. Napas Yayat ku dengar ngos-ngosan di telingaku. Aku yakin barusan ia juga melihatnya, sosok yang entah siluman celeng atau apalah itu. Lantas aku memberikan kode pada Yayat agar tetap tenang dan diam
sampai apa yang ada di depan mata kami ini hilang. Kusempatkan lagi melihat jam, tapi aneh. Jam yang tadi baik-baik saja, tiba-tiba mati entah kenapa. Ya Allah, aku hanya bisa memanjatkan doa padanya. Apa ini arti dari mimpiku tadi? Apa ini alasan kenapa ibu menghampiriku dalam mimpi tadi dan memintaku pulang? Kondisi kami yang semakin lemah tidak kami hiraukan. Yang terpenting saat ini adalah menguatkan mental kami. Tubuh boleh lemah, tapi asalkan hati, pikiran, dan mental kami harus kuat. Aku yakin semua ini bisa kami lalui. Pokoknya setelah mereka hilang dari mataku, aku harus jalan lagi. Aku yakin aku bisa terbebas dari semua ini. Selama aku yakin, pasti Allah selalu bersamaku. Singkat cerita, pemandangan mengerikan itu hilang dari mataku. Dengan sedikit menghela nafas lega, kemudian aku mengajak Yayat berjalan lagi. Kali ini rencanaku adalah mencari tempat terbuka agar aku bisa melihat dengan bebas di mana posisi kami berdua berada. Tapi lagi-lagi keadaan mempersulit kami. Kabut datang perlahan menghalangi penglihatan kami. Apakah ini ulah dari para dedemit di sini yang tak rela kami berdua terbebas dari sini? Kali ini aku dan Yayat melantunkan sholawat agak kencang di setiap langkah kami. Masih dengan modal keyakinan kami berjalan. Entah sudah jam berapa ini. Pokoknya aku harus keluar dari sini malam ini juga. Susah payah kami berdua berjalan menembus belantara dan kabut ini, hingga saat aku dan Yayat tengah merebahkan lelah. Di antara kabut yang masih tebal, cahaya senter terlihat dari arah bawah. "Dodot, lihat itu," ucapnya sambil menunjuk ke arah cahaya senter itu. Antara haru dan takut perasaan kami berdua. Harunya adalah jika cahaya itu berasal dari pendaki atau warga dekat sini, maka selamatlah kami. Tapi jika cahaya itu berasal dari makhluk jadi-jadian yang berniat buruk dengan kami, maka habislah kami berdua. Kakiku dan Yayat sudah sangat lelah jika harus digunakan untuk melangkah cepat lagi. Sementara makhluk misterius itu semakin dekat ke arah kami. Aku dengan Yayat saling berhadapan dan berdoa agar yang datang itu merupakan makhluk kiriman Tuhan yang akan menolong kami berdua. Cahaya senter itu semakin dekat dan terdengar langkah kakinya hingga ke telingaku. Sampai akhirnya, "Le, kalian mau pergi kemana?" tanya seseorang misterius itu. Kumantapkan hati dan memberanikan diri melihatnya. Yang kulihat pertama kali adalah kakinya. Apakah kakinya menginjak tanah ataukah melayang? Kutengokkan kepalaku sedikit demi sedikit. Aku lihat ternyata kakinya masih menginjakkan tanah. Semakin ke atas. Sekarang yang kulihat adalah seorang manusia laki-laki setengah tua berkumis dengan ikatan kain batik di kepalanya, sedang berdiri menghadapku dan Yayat. "Le," ucapnya lagi. Enggak pak, saya sama teman saya mau muncak, tapi kami nyasar sampai di sini," pungkasku. "Jalannya bukan ke sini, Nak. Mari, Bapak antar saja," ajaknya. Aku dan Yayat saling tatap, kami berdua kebingungan. Apakah Bapak ini benar akan mengantar kami, atau malah akan menambah sulit keadaan kami? "Bapak rumahnya di mana?" tanya Yayat. "Bapak orang sini, Nak. Bapak mau ke desa seberang sana. Bapak biasa lewat sini," terangnya. "Mari, Bapak antar saja. Tidak perlu takut dengan Bapak," tambahnya lagi. Beliau lantas jalan lagi, meminta kami mengikutinya di belakangnya. Sementara aku dan Yayat sebenarnya masih bingung mau percaya atau tidak. Tapi yang terlintas di pikiranku saat itu adalah pertolongan seperti ini tidak datang dua kali. Semoga Bapak ini adalah kiriman dari Allah untuk menolong dan membawaku dan Yayat terbebas dari sini. "Ayo Yat, diikuti saja," ucapku. Beliau jalan dengan cepat, membelah belantara hutan yang masih rapat, hanya dengan menggunakan jaket tipis dan mengenakan sandal. Beliau jalan tanpa kesusahan. Sampai-sampai aku dan Yayat seringkali kerepotan mengikutinya.
Pak, sejak tadi saya dan teman saya kesasar sampai sini. Lalu kami menemukan banyak keanehan di sini. Ucapku memberanikan diri. Ini malam Jumat Kliwon, Nak. Setan-setan di sini sering iseng kalau waktu begini. Makanya lain waktu kalian hati-hati, ujar beliau. Semakin lama, posisi kami keluar dari dalam hutan, berganti dengan sabana yang berada di punggungan gunung. Saat di sini yang kucari pertama kali adalah di manakah Gunung Sindoro, karena letak Gunung Kembang ini berada tepat di sebelahnya. Tapi mataku tidak menemukannya. Aku masih bingung di mana posisi berdiriku sekarang. Aku terus mengikuti langkah bapak tersebut, hingga sampailah kami di puncak gunung berbarengan dengan adzan subuh yang berkumandang. Nak, ini sudah sampai puncak. Sekarang bapak tinggal ya, ucapnya. Belum sempat kami berdua menjawabnya, bapak tersebut langsung berjalan lagi ke arah berlawanan dari kami datang. Terima kasih Pak, jawabku, walau beliau sudah berjalan cukup jauh. Sekarang aku dan Yayat bersyukur tiada henti. Setelah semalaman penuh terjebak di dalam hutan yang entah di mana letaknya, dan sekarang kami sampai di puncak dengan selamat dan terbebas dari sana. Kupaksa tubuhku dan Yayat sekali lagi untuk membangun tenda dulu, untuk kami berdua merebahkan lelah tubuh kami yang sudah lemah ini. Singkat cerita, matahari perlahan menampakkan jati dirinya. Kami yang berada di dalam tenda merasakan kehadirannya. Malam yang dingin dan sunyi pun berganti dengan hangatnya mentari pagi. Setelah cukup dengan tidur, kubuka tenda dan memasak untuk kami sarapan pagi ini. Di luar tak seorang pun kami temui, hanya ada tenda kami yang berdiri. Setelah semuanya beres, kusempatkan foto-foto dengan Yayat sebelum turun ke base camp. Aku kembali melihat jam tanganku yang semalam mati. Tapi aneh, di sini jamku normal lagi. Aku tidak mau memikirkannya dulu sekarang. Yang terpenting sekarang hanyalah turun dengan selamat. Di pagi setengah siang, tepatnya jam 10 pagi kami berdua turun. Sebelum turun, sempat aku menemukan beberapa celeng berkeliaran di puncak, sehingga membuatku teringat dengan kejadian semalam. Sudah, lupakan, sekarang turun. Seperti perjalanan naik, saat turun tak seorang pun kami temui. Kami melangkah dengan hati-hati karena kami tidak ingin kejadian semalam terulang lagi. Perjalanan turun tak menemukan rintangan apapun, yang ada hanyalah turunan-turunan terjal selayaknya gunung-gunung. Singkat cerita, setelah melewati hutan dan perkebunan teh, kami pun sampai di base camp dengan cepat. Di sini kami melaporkan semua data dan sampah yang kami bawa. Tak satu pun sampahku yang kurang, menandakan bahwa diriku ini tak membuang sampah waktu di puncak. Ingin rasanya aku menceritakan cerita semalam pada mereka, tapi biarkan ini menjadi ceritaku sendiri dan Yayat. Bahkan ini menjadi pelajaran kami berdua agar lebih berhati-hati dalam mendaki gunung. Setelah urusan administrasi selesai, kami berdua mengistirahatkan tubuh sebentar, lalu mandi dan mengisi perut yang sudah keroncongan ini. Saat semua selesai, kami berdua pulang dengan 2 pertanyaan yang belum kami ketahui jawabannya. Yang pertama, di manakah saat kami tersesat semalam? Di dimensi lainkah atau di mana? Lalu yang kedua adalah, siapakah bapak-bapak semalam? Belum sempat aku tanya siapa nama beliau. Ingin rasanya aku bertemu dengannya, sekedar untuk mengucapkan terima kasih sekali lagi. Akhirnya, aku dan Yayat kembali pulang ke kota kami dengan rasa syukur yang kami panjatkan. Pendakian yang kukira akan semulus seperti pendakian-pendakian sebelumnya, ternyata malah memberiku cerita semenantang ini. Semoga ini menjadi pelajaran untukku dan kami berdua. Demikian sahabat Sejuta Kisah, jangan lupa berikan komentar Anda, like, share video ini, subscribe channel Sejuta Kisah, dan kembali nantikan cerita-cerita misteri terbaru dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.